seperti kita ketahui bersama bahwa perkembangan terkait dengan mewabahnya COVID-19 ya, ataupun virus corona di wilayah DKI Jakarta ini yang sudah berjalan mulai Maret sampai dengan saat ini, adanya suatu peningkatan yang cukup signifikan ya. Jadi saat ini untuk korban COVID-19 yang per tanggal 7 April 2020 yang positif itu sudah mencapai 1557, kemudian yang meninggal itu 100, saya ulangi, yang meninggal sampai saat ini 134 ya, yang sembuh 75 ya. Yaitu ini yang di DKI ini meningkatkan, menunjukkan ada suatu peningkatan korban COVID-19 ini. Kemudian berdasarkan seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia berdasarkan PP nomor 21 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ataupun 19, dan juga selanjutnya diikuti dengan adanya Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 juga tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kemudian terakhir juga diikuti oleh penetapan peraturan Menkes ya, peraturan Menkes tentang penetapan Provinsi DKI dalam rangka penanganan PSBB gitu, dalam rangka PSBB dalam rangka penanganan COVID-19 ya. Jadi ini sebagai dasar kita dalam melaksanakan tugas ke depan. Dalam hal ini Polda Metro Jaya tentunya bersama-sama dengan Pemda dan Pemprov DKI dan Kodam Jaya, kami sudah melakukan rapat koordinasi terkait dengan rencana langkah konkret menyikapi penetapan PSBB tersebut. Dalam hal ini memang kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Gubernur bahwa pelaksanaan PSBB ini akan mulai berlaku mulai tanggal 10 April 2020 dan akan berlaku selama 14 hari, yaitu sampai dengan tanggal 23 April 2020, dan hal ini bisa diperpanjang menyesuaikan perkembangan situasi yang kedepannya gitu. Kemudian pembatasan atau PSBB ini merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya dalam hal ini kami dari Forkopimda dan khususnya dari Pemprov DKI, kemudian TNI dalam hal ini Kodam dan Polda Metro Jaya akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan PSBB, itu dalam rangka penanganan percepatan COVID-19 ini.
Langkah pertama dalam hal ini yang kami akan terus kami lakukan yaitu terkait dengan masalah upaya-upaya pencegahan. Ya. Upaya-upaya pencegahan ini merupakan langkah yang efektif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Ya. Langkah ini akan kita lakukan secara masif, ya. Akan kita lakukan secara masif mulai dari Polda Metro, kemudian Pemprov DKI, Kodam, sampai ke tingkat bawah untuk di kepolisian, ya sampai ke Polres, kemudian Polsek, sampai ke Kamtimas, dari TNI, dari Kodam sampai ke Babinsa, dan dari gubernur sampai dengan RT/RW, ya, sampai RT/RW. Ini akan kita lakukan secara masif dalam bentuk himbauan, ya. Yang pertama adalah bentuk himbauan terkait dengan masalah upaya mencegah penularan COVID-19 ini. Upaya ini diharapkan agar masyarakat mengikuti aturan protokol kesehatan, ya. Kesehatan, physical distancing ataupun selalu menjaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan setiap melakukan memegang sesuatu, juga selalu ada termogan untuk mengecek suhu tubuh. Ini beberapa yang terus kita sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk himbauan-himbauan yang nanti ke depan akan dilakukan secara masif, ataupun kita akan membentuk SOP, ya, SOP yang memang dalam hal ini peraturan gubernur masih belum ada, dan insya Allah akan mulai berlaku tanggal 10 nanti, dan besok peraturan ini insya Allah sudah jadi, makanya akan diberlakukan 2 hari ke depan. Ini kita akan juga terus akan melakukan upaya sosialisasi terkait dengan pemberlakuan PSBB ini. Di samping himbauan, ya, himbauan, kita melakukan juga pemasangan spanduk yang intinya yang sama. Spanduk ini untuk menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ada upaya lain, upaya pencegahan lain, yaitu dengan kita melakukan patroli dialogis. Patroli dialogis ini kita harapkan agar masyarakat yang untuk melihat bagaimana di masyarakat yang selama ini masyarakat terkadang berkerumun ataupun berkumpul, kita berikan himbauan kepada masyarakat tersebut untuk tidak berkerumun ataupun berkumpul, ya. Hal lain yang kita lakukan, ya, memang kita lebih mengedepankan upaya-upaya persuasif, ataupun kita lebih mengedepankan upaya-upaya humanis kepada masyarakat untuk mereka tidak melakukan ataupun melanggar aturan-aturan terkait dengan masalah protokol kesehatan tersebut. Hal ini semuanya yaitu tujuannya satu, jadi untuk mencegah ataupun memutus mata rantai penularan yang dari hari ke hari semakin meningkat ini. Nah, kemudian ya memang kita berharap kepada masyarakat bahwa terkait masalah kesadaran dan disiplin masyarakat ini kita harapkan akan semakin meningkat. Dari evaluasi yang kita dapatkan bahwa dalam hal ini memang sudah mulai kesadaran masyarakat mulai disiplin, ya. Bisa kita lihat dari saat ini kendaraan-kendaraan yang selama ini macet udah tidak tidak terlihat lagi, hanya beberapa kendaraan aja. Ini pun yang terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang dalam hal yang tertentu mereka diperbolehkan untuk keluar dari
rumah dalam hal-hal yang memang sangat penting ataupun dibutuhkan. Kemudian di samping upaya-upaya pencegahan, memang dalam rangka untuk lebih mendisiplinkan ataupun menyadarkan masyarakat, memang ada upaya-upaya penegakan hukum, ya, ataupun selama ini kita lakukan dalam hal penertiban ataupun penegakan hukum kepada masyarakat. Ini penegakan hukum ini merupakan upaya terakhir, ya, upaya terakhir apabila himbauan-himbauan tidak diikuti oleh masyarakat ini. Jadi dalam hal ini ada beberapa ketentuan pidana, ya, yang bisa diterapkan dalam kepada masyarakat. Ini yang saya sampaikan bahwa ini merupakan upaya terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit, kemudian Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan, dan KUHP, ya. KUHP ini meliputi pasal 212, kemudian pasal 214 dan pasal 218, yaitu tentang ya apabila misalnya masyarakat sudah dihimbau untuk membubarkan diri selama 3 kali, tetapi yang bersangkutan tetap menolak, ini bisa kita lakukan upaya penegakan hukum yang dalam hal ini sifatnya itu untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat, dan ini merupakan tindak pidana ringan. Terkait masalah upaya hukum ini, ya, dalam hal ini kami pun sudah berkoordinasi dengan kejaksaan, dan kejaksaan pun sudah merespon baik, sudah mempelajari terkait dengan maklumat Kapolri, ya, maklumat Kapolri, dan dari kejaksaan juga merespon akan melakukan APS, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan singkat, ya, dalam hal penanganan hal ini. Tetapi ini merupakan hal, saya sampaikan, hal yang terakhir, dan saya berharap tentunya kepada masyarakat khususnya untuk mematuhi, karena semuanya ini adalah demi untuk kepentingan masyarakat. Kita harapkan kesadaran maupun disiplin masyarakat. Kita tahu sudah demikian besar, demikian banyak korban, ya, korban baik yang positif, kemudian yang meninggal sudah cukup banyak. Jadi kami dalam hal ini berharap marilah kita bersama-sama, ya, bersama-sama dalam hal ini dari aparat, kemudian bersama-sama dengan masyarakat untuk bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa memang ada terkait dengan transportasi, ya, terkait dengan transportasi ada beberapa memang dalam hal ini pembatasan moda transportasi di situasi PSBB ini. Yang perlu saya sampaikan di sini, sekarang banyak isu-isu beredar bahwa ada penutupan jalan. Perlu kami sampaikan bahwa PSBB ini merupakan opsi yang menurut kami sangat bijak, ya, dari pemerintah, ya, sangat bijak, dan ini adalah solusi terbaik dari beberapa opsi yang ada. Jadi selama ini terkait dengan pembatasan moda transportasi, bahwa perlu saya sampaikan tidak ada, ya, tidak ada penutupan dan pengalihan arus lalu lintas jalan pada akses masuk
dan keluar DKI Jakarta. Kemudian melakukan pembatasan moda transportasi terhadap angkutan barang dan angkutan penumpang baik umum atau pribadi. Jadi di sini artinya bahwa pembatasan terhadap transportasi ini khususnya untuk kendaraan umum, misalnya bis yang selama ini misalnya satu bis ya itu memuat sekitar 40 orang. Nah ini yang diperbolehkan sesuai dengan PSBB adalah separohnya, yaitu 50% ya, penumpang ya. Demikian juga misalnya kereta api, ini berlaku untuk kendaraan-kendaraan umum dan sampaikan juga kereta api termasuk MRT, kemudian LRT ya. Jadi yang diperbolehkan adalah sebagian, separohnya ataupun 50% dari jumlah penumpang seperti biasanya gitu. Demikian juga bagi kendaraan pribadi ya. Kendaraan pribadi misalnya yang kendaraan Avanza itu yang biasanya bisa ditempati sampai 6 orang, ini hanya boleh sekitar 3 orang. Dan ini juga berlaku bagi roda 2. Roda 2 tidak ada istilahnya yang membawa kendaraan roda 2 ini berboncengan. Ini jelas melanggar physical distancing itu. Ya. Jadi ini melanggar physical distancing. Jadi mereka hanya diperbolehkan untuk 1 orang, dan ini berlaku juga bagi ojek online ya. Dan detailnya kita masih menunggu peraturan gubernur ya, Pergub. Kita masih menunggu peraturan gubernur. Hal-hal lain jadi terkait dengan mulai diberlakukannya PSBB ini, bahwa yang perlu saya sampaikan yaitu bahwa ya alhamdulillah ya perkembangan situasi sampai saat ini di jajaran Polda Metro Jaya relatif kondusif ya. Ini terkait dengan masalah jaminan keamanan ya, yang merupakan tugas pokok baik dari kami dalam hal ini Polda Metro Jaya. Jadi perlu saya tekankan kembali dalam hal ini bahwa Polda Metro Jaya akan memaksimalkan untuk menjamin keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini. Saya rasa ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Masalah hal-hal yang lain nanti kita mungkin bisa saya buka tanya jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kapolda. Sebenarnya saya melihat sebelum PSBB ini maklumat Kapolri pun sudah dilaksanakan terintegrasi di lapangan. Itu yang saya amati Pak Kapolda. Namun demikian dengan ada PSBB ini intensitas pengamanan ini perlu ditingkatkan. Pertanyaan saya nih Pak Kapolda. Ini untuk keresersian, penegakan hukum untuk keresersian. Apakah dengan pasal-pasal atau undang-undang, 3 undang-undang yang ditegaskan tadi sama Pak Kapolda, termasuk di situ KUHP, apakah juga masih diancam dengan 4 bulan terhadap yang melanggar ini?
Demikian juga untuk fungsi lalu lintas. Pak Sambodo tadi mengatakan bahwa ojol dan kegiatan-kegiatan angkutan jalanan itu menunggu pergub. Nah, yang saya mau tanyakan untuk kedepannya sebelum pergub itu keluar, seperti kata Pak Kapolda, kalau seandainya juga angkutan umum seperti ojol 2 orang tidak bisa atau berboncengan tidak bisa berboncengan, terus apakah ini juga berlaku untuk angkutan motor pribadi? Nah, juga perlu juga disinkronkan antara pergub ini kan belum keluar Pak Kapolda. Baik itu apakah juga nanti di bidang keresersian juga mengacu kepada pasal ketertiban umum juga bisa diterapkan di sini. Itu saja yang pertanyaan saya. Terima kasih Pak Kapolda. Oke, terima kasih ya Pak Naik. Jadi terkait dengan ketertiban dan penegakan hukum, khususnya masalah penegakan hukum adalah upaya terakhir Pak. Dalam hal ini kami persuasif ya, persuasif, komunikatif ya dengan masyarakat, dan ini semuanya kan untuk kepentingan masyarakat. Kami dalam hal ini tadi kami sampaikan bahwa kami mengedepankan upaya pencegahan ya. Pencegahan keberadaan kami dalam hal ini dengan Pemda dan TNI, bagaimana memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Nah, ini kami sebenarnya lebih senang dengan upaya-upaya himbauan, kemudian juga pencegahan yang bersifat bersifat seperti patroli dialogis yang selama ini kami kedepankan, dan ini pun akan kami lakukan secara masif. Tadi kami sampaikan, kami kedepankan itu upaya pencegahan secara masif. Dalam hal ini ini pun masih dalam proses ya, akan membuat SOP dalam hal ini dengan Pemprov dan TNI untuk melaksanakan secara bersama-sama. Tim ini nanti terpadu di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten ataupun kota madya, dan di tingkat kecamatan. Ini akan kita lakukan terpadu. Dan nanti pelaksanaannya kami pun akan merangkul beberapa tokoh-tokoh, apakah itu tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat ya, ataupun ulama. Ini akan kita libatkan dalam tim terpadu ini ya. Jadi saya kembali sampaikan bahwa penegakan hukum adalah hal yang terakhir, dan kami pun sudah melihat bahwa kesadaran ataupun disiplin masyarakat sudah meningkat ya, sudah meningkat. Bisa kita lihat dari perkembangan situasi saat ini di DKI Jakarta ini. Itu ya Pak. Kemudian terkait dengan masalah tadi, pembatasan moda transportasi khususnya bagi roda 2, ini memang dalam proses. Cuma kemarin memang seperti kita diskusikan, kita mencari yang terbaik, solusi terbaik ya, solusi untuk masyarakat dalam hal pembatasan ini. Tetapi yang kita berharap ya memang itu pun tujuannya sama, semuanya untuk kepentingan masyarakat, untuk kesehatan masyarakat. Kita tidak mau ada tambahan lagi korban virus corona ini ya. Jadi itu dari kami, dan ini masih dalam proses, dan insya Allah kemungkinan besok sudah selesai. Makanya rencana akan diberlakukan itu mulai tanggal 10 ataupun hari Jumat ke depan. Demikian Pak ya. Izin Pak Kapolda, kali ini dari News TV. Pak, ini mau nanya pertama soal mekanisme pengawasan selama PSBB ini. Mungkin jika menempatkan personil, bisa disebutkan jumlahnya berapa dan juga titik-titiknya di mana saja nanti. Dan kedua, terkait dengan sanksi tadi, misal disebutkan
untuk kendaraan yang masih kapasitasnya melebihi sesuai dengan ketentuan selama PSBB ini. Misal sedan dengan kapasitas 6 orang diisi juga dengan 6 orang gitu. Ini nanti penindakan ataupun sanksinya seperti apa? Apakah memang langsung dilakukan di tempat, apakah masih dilakukan himbauan terlebih dahulu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi kami 2 hari ke depan sampai dengan tanggal 10 ini sifatnya masih sosialisasi ya. Dan ini sudah dilakukan baik oleh Pemprov, kemudian Polri maupun oleh TNI. Kami bersama-sama ini melakukan sosialisasi terkait dengan penerapan PSBB nanti. Jadi sifatnya masih ini ya, masih proses pembuatan ini. Tetapi dalam hal ini ya memang tadi kami sampaikan bahwa ada memang beberapa sanksi nanti yang dalam artian penerapan sanksi maupun penegakan hukum itu adalah jalan terakhir ya. Dan mungkin dalam hal ini kami akan lebih mengarah kepada persuasif ya, persuasif humanis ya, persuasif humanis komunikatif. Kalau masih bisa ditegur, nanti arahnya kepada teguran gitu. Tetapi dalam hal ini ya memang terkadang kalau memang situasi tidak berkembang kepada hal-hal yang memang harus kita lakukan dalam memberikan efek jera, biasanya ada saja oknum-oknum yang tidak menerima teguran ataupun apa, baru akan kita lakukan upaya-upaya sanksi ataupun penegakan hukum tadi. Demikian ya. Pak, boleh izin Pak dari Voice of Indonesia Pak, mau sedikit tanya soal pengawasan terkait kejahatan jalanan Pak. Ketika WFH atau penerapan PSBB ini kan aktivitas masyarakat tentu akan di rumah aja. Nah, otomatis kan kesempatan kelengahan ini justru nantinya ditakutkan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan, mencuri atau merampok. Dari Polri, antisipasinya ke depan seperti apa dan skema pengawasannya seperti apa di tempat di titik-titik misalnya pusat-pusat ekonomi atau bagaimana? Ya, terkait dengan masalah kriminalitas ya, ini kan berarti tindak kriminalitas sudah di luar ini ya, di luar daripada PSBB. Ini terus akan, tadi saya sampaikan bahwa kita akan semaksimal mungkin untuk menjamin keamanan di DKI Jakarta ini. Dalam hal ini kami upaya-upaya preventif dan represif ini akan terus kita gelorakan ya. Upaya-upaya selama ini pencerahan kepada masyarakat untuk menjaga barangnya, kemudian preventif kita dengan melakukan upaya-upaya patroli, khususnya kita pun memang mengantisipasi situasi lengang begini bisa juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Kita sudah menyiapkan gitu kan, mempersiapkan. Ya pemirsa, Polda Metro Jaya kembali meningkatkan upaya pencegahan dan juga penegakan hukum terkait dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Upaya dilakukan yang pertama melakukan imbauan secara komunikatif dan juga persuasif ke seluruh warga DKI Jakarta dan juga akan meningkatkan sosialisasi seperti pemasangan spanduk untuk mengimbau masyarakat melakukan upaya disiplin menggunakan masker dan juga menjaga kesehatan. Dan jika beberapa warga diketahui tidak bisa diimbau untuk lebih disiplin ataupun juga tetap berada di rumah, nantinya Polda Metro Jaya akan mengenakan sanksi yang diatur dalam 3 undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Nantinya warga yang melanggar aturan PSBB akan dikenakan sanksi. Dan pemirsa, demikian Breaking iNews, saya Bernadetta Ginting pamit undur diri, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.